nama-nama besar artis yang ada di Indonesia. Nah, kalau dari Mas Aditya Gumai sendiri, ini gimana nih? Mungkin lebih ke dengan adanya bincang-bincang sinema Gustus School ini harapan seperti apa? Ya, yang pertama kan karena tadi seperti yang dijelaskan oleh Pak Ian, ya ada banyak bidang yang bisa digeluti di dunia perfilman, dan sekarang juga remaja sangat dekat dengan audiovisual, dengan gadget yang mereka miliki, mereka bisa membuat konten dan lain sebagainya, dan mereka bisa menjadi seorang vlogger, youtuber, ya, influencer. Nah, artinya ini akan ada pergeseran cita-cita ke depannya. Akan ada banyak anak muda yang akhirnya memilih untuk bekerja dengan kebebasan waktu. Kemudian mereka membuat karya-karya dengan gadgetnya dan menghasilkan penghasilan untuk kehidupan mereka gitu ya. Nah, jadi kalau yang saya harapkan pastinya seperti yang tadi juga Pak Ian bilang bahwa ketika nanti anak-anak mendapatkan semacam pencerahan ya dari kegiatan ini, maka mereka akan semakin terbuka bahwa bidang perfilman itu akan sangat menjanjikan buat kehidupan mereka, memberikan kebebasan waktu, memberikan kebebasan berkreasi, dan tentu saja penghasilan yang tidak sedikit ya kalau benar-benar digeluti. Nah, jadi harapan saya terutama karena saya juga masuk nanti dengan materi tentang seni peran, dan anak-anak muda juga pasti sangat dekat dengan ini. Mereka pasti menonton sinetron, menonton film dan lain sebagainya. Mereka juga harus memahami bagaimana sebenarnya untuk terjun ke dunia seni peran itu ya. Nah, ini insya Allah perjalanan keempat sekolah ini akan memberikan satu gambaran seperti apa sebenarnya dunia seni peran yang menjadi bagian dari sebuah produksi film, sinetron, web series gitu. Luar biasa kan, apalagi sekarang platform di sosial media untuk menikmati dan menonton film itu juga makin beragam seperti itu ya. Makanya mungkin makin banyak peluang juga untuk generasi muda sekarang atau kita juga Gen Z. Bersama Mas Adi, Trangga, penyiar, dan Ibu Tini dan Pak Yan. Silahkan dilakukan. Nah, salaman. Terima kasih dari Kak Arul sebagai inisiator dari Demi Film Indonesia ya. Itu menyampaikan materi tentang seni peran atau juga role play, dan Pak Ian sendiri kelihatannya akan memberikan satu gambaran apa saja bidang pekerjaan yang ada di dunia perfilman yang akan bisa menjadi satu pilihan bagi karir mereka ke depannya. Nah, saya mau ke Pak Ian lagi nih. Pak Ian, selain ada kegiatan BBS ini, apa nih upaya-upaya dari teman-teman di industri perfilman gitu ya untuk menarik minat dari anak-anak muda sekarang terjun ke industri perfilman? Ya, tentu saja dengan mengadakan salah satunya adalah menonton bersama. Kita akan menonton bersama film-film Indonesia pilihan yang kami pilih, yang menurut kami ini film patut ditonton, tetapi banyak sekali. Saya sudah berkeliling ke 20 kota, bahkan ada seorang siswa atau beberapa siswa banyak yang belum pernah datang ke bioskop, belum pernah menonton yang namanya film. Dia hanya tahu film itu dari televisi. Dan itu kami sudah berkeliling ke kota-kota, kami mengajak mereka untuk menonton bersama-sama, tentu saja dengan gratis. Bahkan kami memberikan snack, termasuk popcorn dan minuman mineral gitu ya, untuk menonton film. Dan setelah menonton itu kami membicarakan bahwa inilah yang namanya film Indonesia ya, bahwa sebuah film dibuat dengan baik. Dan untuk Kota Malang ini pun kami akan mengadakan nonton bersama film yang berjudul Katolo Numpak Terang Bulan. Ini sebuah film yang dibuat dengan seorang ikon pemain ludruk komedian yang bernama Cak Katolo, dan film ini ternyata belum banyak yang menonton di bioskop. Ini komedi dalam bahasa Jawa Timuran ya, jadi ada beberapa kata-kata yang khas Jawa Timur yang mungkin tidak ada di kota, sebutlah kota Bandung. Kalau kota Bandung khasnya bahasa Sunda ya. Ini menumbuhkan film-film berbahasa daerah. Ada film dari Makassar dengan bahasa Bugis, Silawiang misalnya ya enggak. Lalu ada film dari Padang yang berbahasa Padang, dan tentu saja film Jawa Timur ada beberapa, contohnya Yo Wis Band. Itu dibuat sampai 4 film. Lalu ada lagi yang sekarang sedang tayang di bioskop, Sekawan Limo.
profesi yang nantinya bisa mungkin digeluti oleh adik-adik kita yang duduk di bangku Betul sekali. SMK ataupun juga SMA. Betul sekali Mas Taufik. Dan yang paling mudah untuk anak-anak SMA ini adalah menjadi penulis. Oke. Penulis skenario, penulis Aha, cerita, aha. dan itu sama sekali tidak murah honornya. Oke. Seorang penulis skenario itu bisa, jika karyanya memang bagus ya, bisa mencapai ratusan juta untuk satu judul. Wow. Ya. Yes. Bisa kayak raya. Kayak raya gitu ya. Betul, banyak sekali loh. Benar, Bahwa benar. dia kerja di rumah saja dengan hanya Menulis. memodalkan satu mesin komputer, Aha. dia menulis skenario. Aha. Banyak sekali penulis-penulis skenario jago. Aha. Cucu Prananto, Oke. Alim Sudiyo, Aha. Titin Watimena, Oke. lelaki dan perempuan yang dimulai dari menulis cerpen, akhirnya menjadi penulis skenario yang honornya sangat tinggi. Luar biasa. Berarti ini adalah bidang yang mungkin nantinya kalau melihat sekarang tuh mungkin masih beberapa orang aja gitu ya. Tapi nanti ke depan mungkin bakal banyak penulis cerita ataupun juga pemain film yang mungkin lahir dari adik-adik kita yang mungkin hari ini atau di beberapa kota telah disamai oleh bincang-bincang sinema seperti Betul itu sekali. ya. Itulah tujuan, salah satu tujuan kami ya. Mhm. Selain seni peran dan lain-lain, Mhm. ada bidang-bidang yang terbuka luas sekali Mhm. karena jumlah film Indonesia akan semakin meningkat. Mhm. Dari 150 film per tahun tayang Mhm. akan meningkat. Saya rasa tahun depan ini akan lebih dari 150. Oke, seperti Trigger para generasi muda ini ya untuk bekerja sesuai dengan passion mereka itu sudah saya lakukan sejak 38 tahun yang lalu dengan mendirikan Sanggar Ananda Kaula Muda, tempatnya para anak dan remaja untuk benar-benar mengasah kemampuan mereka di bidang seni, khususnya seni peran. Nah, jadi ketika kalau ditanya sekarang apakah saya excited, tentu karena saya akhirnya bisa bertemu dengan generasi muda dari berbagai kota, dan semoga dari Kota Malang nanti akan muncul bintang-bintang baru ya yang berkualitas, bukan hanya di bidang seni peran tapi mereka juga bisa membuat karya-karya film yang bermutu ya dan membanggakan bukan hanya buat mereka sebagai filmmaker tapi juga bangga buat Indonesia ya. Semoga film Indonesia tadi seperti harapannya Pak Ian bisa berlaga di kancah sekelas Oscar, Cannes Film Festival dan lain sebagainya. Nah, kalau Anda sendiri melihat kreativitas anak muda sekarang itu seperti apa sih, Mas Lutfi? Ya, tumbuhnya media sosial ya dekade belakangan ini itu tentu saja memunculkan minat yang luar biasa anak-anak muda untuk membuat berbagai konten yang menarik ya. Nah, yang dilakukan saat ini yang kita lihat ada banyak konten-konten yang dibuat oleh para kreator ya. Ada yang cukup bagus, tapi ada yang mungkin memang mereka perlu sekali pembekalan secara teknik. Bagaimana membuat konten dengan gadget mereka, bagaimana membuat skripnya, bagaimana juga membuat kemasan dan editannya dan lain sebagainya. Sehingga apa yang ditampilkan di sosial media itu bukan cuma asal ambil gitu ya, tapi betul-betul sudah dibuat dengan kemasan yang baik. Nah, jadi kalau kegiatan BBS ini bisa berlanjut terus, bukan tidak mungkin mereka juga akan mendapatkan pencerahan dari bagaimana sih sebenarnya teknik videografi yang bagus. Dan saya selalu berprinsip sebaiknya membuat karya itu haruslah sesuatu yang bisa bermanfaat dan bisa jadi amal jariah ya bagi para pembuatnya gitu. Jangan sampai mereka justru membuat karya-karya yang justru mempertajam yang perpecahan ya atau menyebarkan hal-hal buruk lainnya gitu. 2024. Nah, yang spesial nih dari bincang-bincang sinema ini, jadi teman-teman filmmaker ini kawan roadshow ke 5 kota di Indonesia. Nah, Kota Malang ini kedapatan gitu ya. Dan nanti mereka bakal memberikan ilmunya gitu ya ke pelajar SMA, SMK, termasuk juga komunitas film kawan yang ada di 5 kota di Indonesia. Ini termasuk juga di Kota Malang. Nah, khusus yang di Kota Malang ini, BBS atau bincang-bincang sinema ini kawan datang ya ke beberapa sekolah yang ada di Kota Malang, termasuk juga MAN 2 Kota Malang ya. Jadi hari ini tanggal 29 Juli sampai nanti tanggal 1 Agustus ya, itu ada beberapa sekolah yang dikunjungi, ada MAN 2 Kota Malang, kemudian juga ada
SMKN 5 Kepanjen Kota Malang, kemudian ada beberapa sekolah lainnya termasuk SMAN 3 dan ada SMAN 8 Kota Malang. Jadi nanti teman-teman nih pelajar ya, siswa-siswi dari SMA SMK itu bisa belajar gimana sih keseruan sebagai filmmaker, industri film itu seperti apa di Indonesia, termasuk mencintai film Indonesia tentunya. Nah, di studio saya tidak sendirian, seperti yang saya sampaikan tadi, saya ditemani ada Mas Aditya Rumayu, sutradara dan juga inisiator dari Bincang-Bincang Sinema dan Mas Yan Wijaya. Selamat sore Mas Yan. Selamat sore Mbak Anissa. Selamat sore juga Mbak Anissa. Gimana kabarnya, sehat semua ya? Alhamdulillah datang pagi dengan kondisi sehat di Kota Malang Iya. dan langsung makan siang yang enak, pergi ke berbagai media dan sekarang tiba di sini. Nah, kita tadi dari Jakarta langsung ke Malang ya? Gimana? Betul sekali, kami berangkat dari Jakarta pukul 9 dan sampai di Malang. Asik, dingin atau gimana? Iya, pada saat ini Malang kebetulan tidak hujan ya, Iya. jadi suasananya enak, cukup adem Iya, dibanding bagus. Jakarta. Oke, baik, saya mau ke Mas Yan dulu deh sebagai inisiator Bincang-Bincang Sinema. Apa yang jadi latar belakangnya sih Mas, kenapa kok tahun 2024 ini ada Bincang-Bincang Sinema ke SMA SMK? Terima kasih Mbak Anissa. Bincang-Bincang Sinema bukan cuma baru tahun 2024, tapi sudah berusia 3 tahun. Oke. Dari tahun 2021 dan kami sudah berkeliling ke 20 kota. Jadi Malang adalah kota ke-20. Rata-rata tiap 2 bulan sekali kami keliling ke kota-kota yang kami berkunjung ke SMA negeri atau SMAK dan di sini juga ke Muhammadiyah. Rata-rata dari setiap kota ada 4 SMA. Dan kami mengajak kepada mereka pencerahan untuk masuk ke dunia film karena kami dari orang film sangat membutuhkan SDM atau tenaga-tenaga muda untuk berkecimpung, untuk berkarya di dunia film Indonesia. Ya, pada saat ini film Indonesia sedang bagus-bagus ya. Tahun 2024 adalah puncak dari film Indonesia yang sejak pertama kali dibuat pada tahun 1926. Film Indonesia pertama adalah tahun 1926. Itu hanya ada 1 film, judulnya Lutung Kesaung ya, dari Bandung. Tapi sekarang pada tahun ini 2024 dari Januari sampai dengan bulan Juli sudah 80 judul film. Menaruh kepada anak-anak khususnya kelas 12, setelah kalian lulus nanti apakah kalian hanya ingin menjadi dokter atau menjadi polisi atau menjadi pengacara, tetapi dunia film terbuka lebar untuk kalian. Di sini ada 20 lebih profesi yang bisa kalian masuki. Bukan cuma sebagai pemain seperti Slamet Raharjo, Christine Hakim, Reza Radian, tetapi di belakang layar banyak sekali kesempatan untuk kalian masuk. Antara lain adalah penulis skenario, penata musik ya. Tapi yang paling gampang adalah penulis skenario bagi kalian anak-anak SMA, karena dengan bermodal komputer kalian bisa mengetik ide cerita dan itu akan menjadi penghasilan yang sangat memuaskan untuk kalian bisa mencapai yang lebih tinggi lagi, misalnya dengan sekolah di IKJ atau Institut Kesenian Jakarta.